Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, perempuan di klinik bersalin, karya dari Rianti _Ing. Masih di sudut pandang Bu Tuti, ibunya Bidan Dewi. Mas Agung hela nafas. Mas Agung ini bapaknya Bidan Dewi ya. Coba tanyakan pada ibu, siapa tahu Dewi ada di sana, Dek. Meski merasa tidak yakin, karena tadi pagi juga aku baru dari rumah ibu, neneknya Dewi. Tapi tak ada salahnya aku mencoba. Aku lantas menghubungi ibu dan menanyakan keberadaan Dewi, dan ibu mengatakan Dewi tak ada datang ke rumah beliau. Kita lapor polisi saja, Mas, ucapku setelah selesai menelpon ibu. Polisi gak akan menerima laporan orang hilang jika belum 24 jam, Dek. Kita tunggu dulu sampai besok. Siapa tahu nanti malam Dewi pulang. Malamnya, aku dan Mas Agung kembali menanyakan keberadaan Dewi kepada saudara-saudara kami. Tapi mereka tak ada satupun yang mengetahuinya. Aku menangis panjang malam karena merasa khawatir, cemas, was-was, dan entah apa lagi. Mas Agung berusaha menenangkanku, tapi aku tetap saja menangis. Sampai pagi kami tak bisa tidur. Mata ini sepertinya tak mengantuk sedikit pun. Kami duduk di ruang tamu sepanjang malam, menunggu kepulangan Dewi. Berulang kali aku mengintip dari balik gorden, berharap Dewi pulang malam itu. Tapi sampai pagi menjelang, Dewi tak kunjung datang. Keesokan harinya, aku dan Mas Agung berkeliling di sekitar rumah, menanyakan kepada para tetangga. Barangkali saja dari mereka yang ada melihat Dewi. Tapi lagi-lagi, aku harus merasa kecewa karena tak satu pun dari mereka ada yang melihat Dewi. Sampai menjelang waktu duhur kami berkeliling mencari Dewi. Mas Agung tidak berangkat ke toko hari itu, namun hasilnya tetap nihil. Dewi tidak juga kami temukan. Dengan perasaan sedih yang teramat sangat, aku dan Mas Agung lantas kembali pulang ke rumah. Kami berencana setelah sholat asar akan membuat laporan orang hilang di kantor polisi. Sekitar pukul 5 sore, kami tiba di kantor polisi. Setelah menemui petugas jaga, kami diantar ke sebuah ruangan untuk membuat laporan orang hilang. Kami kemudian diminta untuk menceritakan kronologi kejadian. Aku menceritakan dengan detail kejadian dari sebelum Dewi pamit berangkat ke klinik sampai malamnya dia tidak pulang. Setelah selesai membuat laporan, kami dipersilakan pulang dan akan dihubungi jika ada kabar selanjutnya tentang Dewi. Ini hari ketiga Dewi tidak pulang. Aku dan Mas Agung masih terus berusaha untuk mencari keberadaannya. Meski sudah melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib, berbagai macam cara kami lakukan untuk mencari Dewi. Dari memasang iklan di koran tentang berita orang hilang, membagikan selebaran kepada orang yang lewat di depan, maupun yang membeli buku di toko kami. Dengan usaha pencarian yang kami lakukan itu, kami berharap Dewi bisa segera ditemukan. 5 hari sudah Dewi hilang. Sepi sekali keadaan rumah kami. Biasanya ada saja hal lucu yang dia lakukan, sehingga membuatku tertawa. Dia memang gadis yang sangat menyenangkan. Entah kenapa, malam ini aku ingin sekali tidur di kamar Dewi. Mungkin karena rasa rindu yang sangat besar kepadanya. Sudah hampir 1 minggu aku tak melihatnya. Mas, kita malam ini tidur di kamar Dewi ya. Aku kangen sekali sama dia, kataku pada Mas Agung. Suamiku itu mengangguk tanda setuju. Aku merebahkan tubuh di samping Mas Agung yang sudah tertidur dengan nyenyak. Mungkin dia kelelahan seharian ini di toko sendirian, karena karyawan kami izin tak masuk kerja hari ini. Mataku tak juga bisa terpejam, walaupun sudah berulang kali aku mencoba memejamkannya. Aku memandang langit-langit kamar Dewi, seolah dia ada di sana dan tersenyum padaku. Ya Allah, di mana sebetulnya putriku berada? Aku membatin.
Aku sudah pasrah menyerahkan semuanya padamu. Tidak kurang-kurang usaha yang telah kami lakukan dalam mencari keberadaan Dewi. Tapi engkau belum berkehendak mengembalikannya kepada kami. Aku beranjak dari tidur, menuju ke meja belajar Dewi. Aku lantas duduk di kursi yang ada, sambil melihat-lihat foto Dewi. Tiba-tiba diri ini melihat sebuah koran di antara tumpukan buku-buku milik Dewi. Aku lalu mengambil koran itu dan melihat tanggal terbitnya. Ternyata koran lama, terbitan 4 tahun yang lalu. Meski sudah lama koran itu masih terlihat bagus. Tapi untuk apa Dewi masih menyimpan koran lama ini? Dari mana dia mendapatkannya? Dengan rasa penasaran, aku membuka-buka dan membaca isi koran itu. Sampai pada sebuah kolom lowongan kerja. Aku melihat ada yang dilingkari menggunakan ballpoint dengan agak tebal. Klinik bersalin kencana membutuhkan seorang lulusan D3 kebidanan, dan seterusnya. Aku membaca sebuah info lowongan kerja yang tertera di koran itu. Astagfirullahaladzim. Aku mengucap istighfar berulang kali. Bukankah itu nama klinik bersalin yang akan Dewi datengin 5 hari yang lalu? Apa mungkin klinik bersalin itu masih membutuhkan tenaga bidan, sedangkan iklan yang terpasang di koran adalah iklan 4 tahun yang lalu? Lantas kenapa sampai hari ini Dewi belum pulang juga? Apa Dewi memang betul mendatangi klinik bersalin itu? Bermacam pertanyaan memenuhi kepalaku. Aku segera membangunkan Mas Agung, memberitahu soal info lowongan kerja yang ada di koran itu, dan kami pun bersepakat besok pagi akan mencari tahu tentang keberadaan klinik bersalin kencana tersebut. Keesokan harinya, setelah selesai sholat subuh dan sarapan, aku dan Mas Agung bersiap-siap akan mencari klinik bersalin kencana, yaitu klinik yang Dewi beritahukan pada kami kalau dia akan pergi ke sana untuk melamar pekerjaan. Karena melihat info lowongan kerja yang ada di sebuah surat kabar, sengaja kami berangkat dari rumah agak pagi. Selain untuk menghindari jalanan yang macet, karena bukan hari libur, juga agar waktu yang kami miliki bisa lebih panjang dalam mencari keberadaan Dewi, anak sematawayang kami. Dari tadi malam aku dan Mas Agung tidak bisa tidur dengan nyenyak, sebab terlalu banyak pertanyaan yang ada di benak kami tentang Dewi. Mengapa Dewi sampai begitu nekat pergi ke klinik bersalin kencana untuk melamar pekerjaan di sana? Padahal lowongan kerja yang tertulis di koran itu adalah info lowongan kerja 4 tahun yang lalu. Apa Dewi tidak melihat tanggal terbit koran tersebut? Kenapa dia sampai tidak teliti? Padahal biasanya dia adalah anak yang sangat berhati-hati dalam setiap apa saja yang dia lakukan. Apa karena dia sudah tak sabar ingin segera mendapatkan pekerjaan? Dengan siapa Dewi pergi ke klinik bersalin kencana? Bagaimana kalau dia ternyata pergi sendiri dan tersesat di jalan karena tak bisa menemukan alamat klinik bersalin kencana yang dia cari? Apa sebetulnya yang telah terjadi dengan Dewi? Kenapa sudah 1 minggu lamanya dia tak menghubungi kami? Handphonenya pun tak aktif, sehingga kami sulit untuk menelpon. Padahal sebelum ini dia selalu memberitahu kami jika dia akan terlambat sampai di rumah. Sementara itu, di setiap saat, terutama setelah selesai mendirikan sholat, baik yang wajib 5 waktu maupun sholat sunnah, tahajud, witir, fajar, dan duha, tak henti aku selalu memanjatkan doa, mohon pada Gusti Allah untuk keselamatan putri kami sematawayang. Aku meminta agar Dewi selalu berada dalam lindungannya. Tak bisa aku menahan butiran air mata yang mengalir deras membasahi kedua pipi jika teringat pada anak tunggalku itu. Sepanjang dalam perjalanan, tak henti aku membaca semua doa yang aku bisa dan hafal. Aku memohon kepada Allah agar Dia senantiasa melindungi putri kami sematawayang dari segala macam mara bahaya, dimanapun sekarang dia sedang berada. 6 hari sudah Dewi pergi meninggalkan rumah. Dan selama 6 hari juga aku dan Mas Agung tak sedikit pun mendengar kabar berita tentang dia. Entah di belahan bumi yang sebelah mana putri kami itu sedang berada kini. 1 jam sudah aku dan Mas Agung menempuh perjalanan dalam mencari keberadaan Dewi. Beberapa kali kami bertanya kepada orang yang kami temui di jalan,
di mana tepatnya lokasi klinik bersalin kencana berada. Tapi di antara mereka tak ada satu orang pun yang mengetahui di mana lokasi klinik bersalin tersebut. Bahkan mereka mengatakan kalau baru pertama kali mendengar jika di desa alang-alang ada sebuah klinik yang dipakai untuk bersalin. Selama ini mereka tak pernah mendengar ataupun mengetahuinya. Kami hampir saja merasa putus asa ketika tiba-tiba mata ini melihat sebuah papan nama bertuliskan Klinik Bersalin Kencana terpasang di seberang jalan yang kami lewati, dan di bawah papan tersebut ada sebuah tanda panah yang menunjuk ke arah dalam. Papan itu terlihat sudah sangat usang, tampak kusam dan penuh karat. Mungkin karena sudah lama terkena panas dan hujan, serta tak ada yang mengurusnya. Hampir tak bisa dibaca jika tidak dengan seksama memperhatikan. Terlebih lagi, papan nama tersebut terpasang di jalanan yang sangat sepi. Tentu saja orang yang lewat akan sangat jarang memperhatikan papan nama itu. "Mas, berhenti sebentar," kataku seraya menepuk punggung Mas Agung dan sedikit menarik bajunya. "Ada apa emangnya, Dek?" tanya Mas Agung sambil memperlambat laju sepeda motor. "Coba lihat papan nama itu. Ada tulisan Klinik Bersalin Kencana," kataku pada Mas Agung sembari jari telunjukku menunjuk ke arah seberang jalan. Mas Agung menghentikan sepeda motornya. Kemudian dia melihat ke arah yang aku tunjuk. Beberapa saat dia tampak memperhatikan ke arah seberang jalan. "Iya benar, itu papan nama Klinik Bersalin yang Dewi bilang. Ayo sekarang kita pergi ke sana, Dek," ucap Mas Agung dengan antusias. Nada suaranya terdengar gembira dan bersemangat, serta wajahnya tampak sumringah. Pasti karena dia merasa bahagia seperti aku. Akhirnya kami bisa menemukan alamat yang kami cari. Dan yang paling penting adalah bisa bertemu dengan Dewi lagi, anak sematawayang kami. Mas Agung lalu membawa sepeda motornya menyeberang jalan, menuju ke tempat di mana papan nama Klinik Bersalin itu berdiri. Namun sesampainya kami di sana, kami merasa ragu karena melihat keadaan di sekeliling papan nama itu yang berupa semak belukar. Kami hanya saling berpandangan. Apa mungkin di dalam sana ada sebuah klinik bersalin, Dek? Soalnya jalan yang menuju ke sana masih tanah dan berupa semak belukar seperti ini. Mas rasanya kok nggak yakin. Masa iya sih akses jalan untuk sampai ke sarana kesehatan masih berupa tanah? Apa malah nggak akan bikin susah pasien yang mau melahirkan di sana? Kata Mas Agung seraya menatapku. Tampak keraguan di wajahnya. Aku menarik nafas dalam seraya melihat jalan yang ada di depan kami, yang ditunjuk oleh arah panas di papan nama Klinik Bersalin itu. "Kita coba saja dulu melewati jalan ini, Mas. Barangkali memang benar kalau Klinik Bersalin Kencana itu ada di dalam sana," kataku pada Mas Agung sedikit memaksa. Meskipun dalam hati diri ini membenarkan ucapan suamiku itu, tapi tak ada salahnya bukan untuk dicoba. Siapa tahu memang benar adanya. Untuk beberapa menit Mas Agung bergeming sembari melihat ke arah jalan itu. Mungkin dia sedang berpikir, apakah mau menuruti keinginanku untuk menuju ke dalam sana? Ataukah tak bersedia karena tak masuk dalam logika berpikirnya? "Mas, kok malah diam sih? Ayo, kita coba jalan ke dalam sana. Nanti waktunya malah kebuang percuma kalau kita cuma diam berdiri di sini," bujukku sembari menepuk tangan Mas Agung. Terlihat Mas Agung menarik nafas panjang. Pasti dia masih merasa ragu untuk mengabulkan permintaanku. Tapi 2 menit kemudian Mas Agung pun kembali menyalakan mesin motornya, membuat aku merasa lega. Akhirnya suamiku itu mau menuruti ucapanku. Perlahan sepeda motor yang kami kendarai mulai menyusuri jalan setapak yang masih berupa tanah merah tersebut. Di kiri kanan jalan hanya semak belukar yang terlihat. Tak ada rumah atau bangunan lain satupun yang berdiri di sepanjang jalan. Sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba aku merinding. Bulu kuduk ditengkuk dan kedua tangan berdiri. Ada perasaan takut yang datang menyelinap dalam dada. Makin lama makin terasa. Bulu kudukku kian meremang. "Mas, kita putar balik arah saja yuk. Aku kok tiba-tiba merinding dan merasa takut,"
Bulu kuduk di tanganku juga pada berdiri. Selama kita lewat jalan ini, dari mulai ujung sana, masa iya sih kita nggak ketemu rumah atau orang satupun di sini? Aneh banget menurutku. Ayo Mas, cepetan kita putar balik arah saja, kataku sambil menarik baju Mas Agung supaya segera berbalik arah. Iya, betul dek. Mas juga merinding dari tadi. Gak masuk akal rasanya. Ada sebuah klinik bersalin di tempat seperti ini, ucap Mas Agung sembari memutar balik sepeda motor yang kami kendarai, kembali menuju ke jalan depan. Kami akhirnya tak jadi meneruskan perjalanan ke arah klinik bersalin itu, karena rasa takut yang tiba-tiba saja kami rasakan. Kami kembali ke ujung jalan, di mana papan nama klinik bersalin Kencana terpasang. Lumayan lama kami berdiri di sebelah papan nama tersebut, sambil berharap akan ada orang yang lewat dan bisa kami tanyai. Namun hampir setengah jam kami menunggu. Tak juga ada seorang pun yang melintas di jalan yang kami lewati tadi. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pulang, sebab hari sudah semakin siang. Besok saja kami akan kembali lagi datang ke tempat ini, seraya menanyakan pada orang-orang di desa sebelah tentang keberadaan klinik bersalin Kencana. Keesokan harinya, aku dan Mas Agung kembali berangkat mencari keberadaan klinik bersalin Kencana untuk mengetahui dan memastikan apakah benar Dewi anak kami satu-satunya itu memang berada di sana ataukah di tempat lain. Kami berangkat dari rumah lebih pagi dari hari kemarin, sebab ternyata jarak yang harus kami tempuh lumayan jauh dan memerlukan waktu sekitar hampir 1,5 jam di perjalanan dalam keadaan normal, tak terkendala suatu apapun, semisal macet, ban sepeda motor kempes, atau bocor dan hal yang semacamnya. Setelah selesai sholat subuh, kami langsung berangkat. Genap 1 minggu sudah Dewi meninggalkan rumah kami. Sementara dari pihak kepolisian belum juga ada kabar tentang putri sematawayang kami itu. Aku dan Mas Agung betul-betul merasa sangat sedih dan kehilangan. Semua rasa bercampur jadi satu. Bingung, sedih, kecewa, khawatir, was-was dan entah apa lagi. Seperti hari kemarin, kami menyusuri jalan yang sama menuju ke arah jalan di mana terpasang papan nama bertuliskan klinik bersalin Kencana. Jalanan masih lengang, hanya ada beberapa buah mobil dan sepeda motor yang melintas di jalan, sehingga membuat sepeda motor yang kami kendarai melaju dengan kecepatan lebih. Di sepanjang jalan menuju ke sana, kami menanyakan kepada beberapa orang yang kami jumpai, apakah ada desa di sekitar klinik bersalin tersebut, tapi tak ada satu orang pun dari mereka yang mengetahuinya. Setibanya kami di tempat di mana papan nama klinik bersalin Kencana terpasang, Mas Agung mematikan mesin sepeda motor. Kami lalu berdiri di samping papan nama itu, sambil berharap akan ada orang yang lewat melintasi jalan yang ada di depan kami. Kami tak berani lagi untuk masuk ke arah dalam seperti kemarin, sebab kami masih merasa trauma atas apa yang kami alami. Sekitar setengah jam lebih kami berdiri dan menunggu. Namun tak ada seorang pun yang lewat di jalan ini. Hampir saja kami merasa putus asa dan memutuskan untuk pulang lagi. Ketika tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara mesin motor menuju ke arah di mana kami sedang berdiri. Betapa lega dan gembiranya, akhirnya ada juga orang yang kami jumpai. Mas Agung kemudian berjalan mendekat ke arah jalan dan mencegat sepeda motor yang lewat itu dengan mengayunkan tangan kirinya. Dan aku mengikuti suamiku itu dari belakang. Alhamdulillah, si mas pengendara sepeda motor tersebut mau berhenti. Ada apa ya pak? Tanya mas pengendara motor setelah dia mematikan mesin motornya. Maaf sebelumnya mas, sudah mengganggu perjalanan masnya. Saya mau numpang tanya, apa ada desa yang paling dekat di sekitar sini? Tanya mas aku. Oh, itu ada pak, tapi jaraknya lumayan jauh. Bapak jalan aja terus mengikuti jalan aspal ini. Nanti sekitar 9 km ada pertigaan. Nah, Bapak ambil yang ke arah kiri, terus saja sampai ketemu kantor kelurahan. Itu batas desa terdekat, jawab mas pengendara motor menjelaskan. Kalau lewat jalan situ bisa nggak ya mas? Tanya mas Agung lagi, seraya menuju ke arah jalan.
yang menuju ke klinik bersalin kencana, sesuai arah panah di papan nama itu. Wah, kalau itu sih saya nggak tahu Pak. Setahu saya, itu arah jalan yang mau ke perkebunan singkong. Oh gitu ya. Baiklah Mas, terima kasih banyak. Sekali lagi maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak sedang buru-buru kok. Mas pengendara sepeda motor itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Setelah Mas pengendara sepeda motor itu berlalu dari hadapan kami, sejenak kami bergeming, sibuk dengan pikiran masing-masing. Tadi Mas pengendara motor itu bilang, jalan yang ada tanda panah di papan nama klinik bersalin kencana adalah jalan ke arah perkebunan singkong. Pantas saja kemarin kami tak bertemu dengan seorang pun di jalan itu. Juga tak ada satu buah rumah pun yang kami lihat. Tapi kenapa ada papan nama klinik bersalin kencana dan ada gambar arah panah menuju ke arah dalam? Apa mungkin Dewi juga melewati jalan ini dan tersesat di dalam? Aku membatin, ya Allah, hamba mohon lindungilah putri kami Dewi. Doaku dalam hati. Ayo Mas, kita lanjutkan lagi perjalanan ke desa terdekat, ajakku pada Mas Agung dengan semangat setelah beberapa saat kami terdiam. Iya, ayo Dek, semoga saja ada petunjuk yang bisa kita temukan di desa itu yang berhubungan dengan Dewi, ucap Mas Agung penuh harap. Kami pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke desa terdekat dengan mengikuti petunjuk yang telah diberitahu oleh Mas pengendara sepeda motor tadi. Sekitar 20 menit, kami sampai di depan sebuah bangunan bercat warna putih. Di depan bangunan itu ada sebuah papan nama dengan tulisan Kantor Kelurahan Desa Alang-Alang. Segera kami menuju ke pintu depan kantor kelurahan tersebut setelah Mas Agung memarkir sepeda motornya di halaman samping. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam hampir bersamaan. Waalaikumsalam. Terdengar suara jawaban dari dalam kantor. Tak berapa lama berselang, seorang ibu paruh baya berseragam Pemda warna coklat kaki, pemerintah daerah, datang menghampiri kami seraya tersenyum ramah. Ada yang bisa saya bantu Pak? Bu, tanya ibu itu. Saya Agung dan ini Tuti, istri saya. Maksud kedatangan kami ke sini ingin bertemu dengan Pak Lurah Bu. Apa beliau ada? Kata Mas Agung. Oh, kebetulan hari ini Pak Lurah sedang gak masuk kantor. Beliau izin karena ada keperluan. Tapi kalau Pak Agung dan Bu Tuti ingin bertemu dengan Pak Lurah, bisa langsung saja ke rumah beliau. Gak jauh kok dari sini. Mungkin hanya sekitar 1 kilometer. Kata ibu pegawai kelurahan tersebut menjelaskan. Baiklah kalau begitu Bu, kami akan ke rumah Pak Lurah sekarang. Terima kasih atas infonya, kata Mas Agung. Sama-sama Pak. Setelah kami diberitahu arah dan ciri-ciri rumah Pak Lurah oleh ibu pegawai kelurahan itu, maka aku dan Mas Agung pun mohon pamit dan segera menuju ke rumah Pak Lurah. Assalamualaikum. Kami mengucapkan salam setelah sampai di depan pintu rumah Pak Lurah. Waalaikumsalam. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam rumah menjawab salam kami. Pintu terbuka dan tampak seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun, berperawakan kurus tinggi, tersenyum pada kami. Mari silakan masuk Pak, Bu, kata Pak Lurah sembari mempersilahkan aku dan Mas Agung masuk dan duduk di ruang tamu rumahnya. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Lurah setelah aku dan Mas Agung duduk. Saya Agung dan ini Tuti istri saya Pak. Maksud kedatangan kami di sini karena ada hal yang ingin kami tanyakan. Barangkali saja Pak Lurah selaku penguasa wilayah desa Alang-Alang mengetahui tentang keberadaan klinik bersalin kencana yang beralamatkan di desa Alang-Alang ini. Sekilas aku melihat wajah Pak Lurah tampak terkejut dan berubah murung. Aku memberi kode kepada Mas Agung agar tak meneruskan ucapannya. Pak Lurah menghela nafas panjang. Kalau boleh saya tahu, dari mana Pak Agung dan Bu Tuti mengetahui tentang klinik bersalin kencana? Dan ada masalah apa dengan klinik bersalin itu? Tanya Pak Lurah. Setelah beberapa saat, aku lalu menautkan kedua alis mendengar pertanyaan Pak Lurah tersebut.
Kenapa beliau bertanya seperti itu pada kami? Aku membatin. Kami mengetahui soal klinik bersalin kencana dari surat kabar yang terbit 4 tahun lalu, Pak. Jawab Mas Agung. Aku kemudian mengambil koran yang kutemukan di kamar Dewi dari dalam tas. Kemudian menyerahkannya kepada Pak Lurah. Ini korannya, Pak, kataku. Pak Lurah sebentar membaca koran yang aku berikan. Putri kami, Pak, berpamitan akan melamar pekerjaan di klinik bersalin waktu itu. Tapi sampai sekarang, dia belum juga pulang. Sudah 1 minggu yang lalu, kami berulang kali menghubungi handphonenya, tapi nomornya gak pernah aktif. Kami juga sudah melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, tapi belum juga ada kabar beritanya. Pak Lurah mendengarkan cerita kami dengan seksama, tanpa menyelah sedikit pun. Terlihat wajah beliau semakin murung saat mendengarkan cerita kami. Aku mengerutkan kening. Kenapa wajah Pak Lurah kelihatan murung waktu mendengar cerita kami ya? Ada apa sebenarnya? Barangkali saja Pak Lurah mengetahui di mana tepatnya lokasi klinik bersalin kencana itu berada. Sebab di sepanjang jalan tadi, saat kami akan menuju ke sini, gak ada satu orang pun yang kami jumpai mengetahui keberadaan klinik bersalin itu, Pak. Bahkan mereka bilang kalau mereka baru pertama kali mendengar bahwa di desa Alang-Alang ada sebuah klinik bersalin. Lanjut Mas Agung. 2 kali kami sempat berhenti di sebuah jalan karena ada papan nama bertuliskan klinik bersalin kencana di sana, dan di bawahnya ada tanda panah yang menuju ke dalam. Tapi ketika kami menyusuri jalan itu, Pak, hanya semak belukar yang kami temui. Gak ada orang ataupun rumah yang kami jumpai di sepanjang jalan. Akhirnya kami memutar balik arah karena khawatir malah akan kesasar. Aku melanjutkan cerita Mas Agung. Tadi pagi kami kembali lagi ke sana sambil berharap ada orang lewat atau kendaraan yang melintas yang bisa kami tanya soal klinik bersalin itu. Setelah menunggu selama hampir 1 jam lebih, akhirnya ada juga pengendara motor yang lewat. Kami kemudian menanyakan di mana desa terdekat dan dia memberitahu desa ini, kata Mas Agung. Mas Agung berhenti sejenak sambil menatapku. Aku menganggukkan kepala tanda setuju dia melanjutkan bicaranya. Pak Lurah, kalau memang Pak Lurah mengetahui tentang keberadaan klinik bersalin kencana, besar harapan kami Bapak bersedia memberitahu atau bahkan mengantarkan kami ke tempat itu, Pak, ucap Mas Agung di akhir ceritanya. Pak Lurah menarik nafas panjang setelah mendengarkan cerita kami. Beliau lantas memandang aku dan Mas Agung secara bergantian. Ada rasa kasihan terpancar di wajah beliau kepada kami. Sebetulnya klinik bersalin kencana itu sudah tidak ada lagi, tepatnya sejak 4 tahun yang lalu, kata Pak Lurah seraya menatap kami dengan wajah sedih, seperti ada hal yang beliau sembunyikan. Aku dan Mas Agung saling berpandangan. Klinik bersalin kencana sudah tidak ada sejak 4 tahun yang lalu. Jadi Dewi pergi ke klinik bersalin kencana yang mana? Aku membatin dengan gusar. Pikiranku seketika menjadi kacau. Bermacam hal buruk terkait dengan putri kami satu-satunya melintas di kepala. Rasa was-was dan khawatir yang ada di hatiku semakin menjadi. Mungkinkah Dewi datang ke klinik bersalin kencana yang dimaksud oleh Pak Lurah, atau Dewi tersesat di tempat lain? Kenapa sampai 1 minggu dia belum juga pulang? Ya Allah, lindungilah putri sematawayang kami, doaku dalam hati. Ingin sekali rasanya aku menangis kencangnya jika tidak merasa malu. Pak Lurah, klinik bersalin kencana sudah nggak ada lagi. Bagaimana maksudnya, Pak? Terus di mana klinik bersalin itu berada? Tanyaku dengan tidak sabar. Dada ini rasanya sudah sangat sesak, menahan kesedihan yang dalam. Sekuat tenaga aku menahan butiran air mata yang akan jatuh. Aku berusaha agar tidak menangis di depan Pak Lurah. Klinik bersalin kencana itu berada di lokasi perkebunan singkong. Letaknya dari jalan yang ada papan nama klinik. Kalau kita terus saja menyusuri jalan itu, maka kita akan menjumpai klinik bersalin kencana di sana, jawab Pak Lurah menjelaskan.
Terdengar sangat aneh di telingaku ucapan Pak Lurah barusan. Masa iya sih, di lokasi perkebunan singkong berdiri sebuah klinik bersalin? Bukankah biasanya fasilitas kesehatan berada di lokasi yang ramai? Tapi kenapa klinik bersalin Kencana justru didirikan di tempat yang jauh dari keramaian? Pantas saja, tidak semua orang mengetahui di mana klinik bersalin Kencana itu berada. Klinik bersalin Kencana itu sebetulnya adalah sebuah klinik bersalin ilegal, Pak, Bu. Dan 4 tahun yang lalu telah dibakar oleh massa, kata Pak Lurah. Aku dan Mas Agung melongo. Kami saling berpandangan, tak paham dengan yang diucapkan Pak Lurah. Klinik bersalin ilegal bagaimana ya, Pak? Kenapa bisa dibakar massa? Tanyaku setelah beberapa saat. Kulihat Mas Agung masih bergeming. Mungkin dia sedang memikirkan hal yang sama denganku. Merasa aneh dan tak paham dengan ucapan Pak Lurah. Panjang ceritanya, Bu, kata Pak Lurah. Enggak apa-apa, Pak. Kami siap mendengarkan. Barangkali ada hubungannya dengan hilangnya putri kami, kataku antusias seraya berharap Pak Lurah mau bercerita tentang klinik bersalin itu dengan panjang lebar. Terlihat Pak Lurah menghela nafas dalam, seperti ada sebuah beban berat yang menghimpit dadanya. Aku dan Mas Agung tak berani bertanya lebih lanjut, khawatir akan menyinggung perasaan Pak Lurah. Kami hanya diam, menunggu Pak Lurah melanjutkan ceritanya. Nggak ada yang tahu kapan tepatnya klinik bersalin Kencana itu berdiri. Nggak seperti sebuah klinik bersalin pada umumnya yang terletak di lingkungan yang ramai. Klinik bersalin Kencana justru terletak di tempat yang jauh dari keramaian, kata Pak Lurah mengawali ceritanya. Aku dan Mas Agung mendengarkan dengan seksama. Klinik bersalin Kencana dibangun di atas tanah seluas 5 hektar yang masih berupa semak belukar. Di sekeliling klinik gak ada rumah satupun, karena itu memang lokasi perkebunan singkong. Jalan menuju ke klinik itu pun hanya sebuah jalan sempit, sangat kontras dengan bangunan klinik bersalin Kencana yang lumayan mewah dan megah. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah mau menyimak kisah ini. Mampir ya ke channel cadangan admin sambil nungguin bagian berikutnya. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Dipilih ya, ada 2 tuh, kiri kanan. Tinggal disentuh saja, nanti akan langsung otomatis masuk ke channel cadangan admin. Saya pamit ya. Makasih banget juga untuk penulisnya, Kak Rianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.